Sobat Inspirasi Prestasi, ketemu lagi bareng aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Pasti bertanya-tanya ya, kenapa saya pakainya kayak gini nggak kayak biasanya? Karena saya mau ketemu sama salah satu ilustrator dan desainer grafis yang dia udah mendesain berbagai macam kaos band dari mulai Scorpion, kemudian kreator dan juga band-band luar negeri bergenre metal atau hardcore punk. Pasti buat kalian-kalian nih yang pecinta metal bakalan menanti-nantikan episode ini. So jangan kemana-mana, kalau penasaran tetap di Inspirasi Prestasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eng. Wih, akhirnya ketemu juga. Assalamualaikum. Oke, siap. Wih, lagi nggak sibuk kan ya? Enggak, alhamdulillah. Oh, mantap deh, mantap. Udah langsung disambut pakai kaos ini ya. Nah ini dia, kita udah sama Bang Eng, Bang Eeng, bener ya? Kalau nama aslinya itu siapa? Khairul Rozi, tapi akhirnya dipanggil Bang Eeng karena emang akrab gitu ya? Enggak tahu itu dari kecil. Dari kecil? Jadi emang itu panggilan kecil gitu ya Bang ya? Iya. Enggak tahu itu, mungkin dari mbak. Saya kan kebetulan orang Sunda, mungkin Eeng jadinya enggak tahu. Eeng itu panggilan Sunda, nama saya enggak tahu. Jadi tuh keturunan Sunda. Jadi panggilan Sunda gitu ya. Wih, kaosnya aja udah Summer Breeze nih. Bisa dijelasin nggak sih, Bang? Ini Summer kaos. Breeze itu event tahunan untuk pesta band metal di Jerman. Termasuk salah satu yang terbesar di Jerman. Oh iya. Summer Breeze. Itu desain sendiri juga itu? Ini desain saya. Gila, mantap. Ini kaosnya. Oke. Bisa dijelasin dikit nggak sih ini ada apa namanya elemen-elemen apa gitu Bang? Kalau Summer Breeze sendiri sih konsepnya juga. Jadi mereka enggak punya tema yang spesifik ya. Pokoknya bebas asal metal dan mereka suka ya udah. Cuman kalau untuk logonya harus mereka ada tema. Kalau ada tentunya kita bikin visual artnya. Bikin visual art sesuai sama itu kalau ya. untuk merchandise yang mereka jual di event itu bebas. Kalau mereka suka ya udah beli. Gitu. Cuman kebetulan memang saya sama merchandise itu dari tahun 2014. Dari 2014. Oke. Bang Eng, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama atau soal kaos-kaos ini dan desain-desainnya jenengan yang luar biasa, boleh kenalan dulu dong sama teman-teman kita di rumah sana. Pasti kan pada kepo ya, siapa sih sosok di balik desain kaos-kaos band-band itu? Ini ternyata dari Pekalongan, saya juga nggak nyangka banget. Wah, sebenarnya banyak sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang wis. Iya. Kalau saya sih termasuk golongan angkatan awal. Jadi Halo, saya Eng, biasa dipanggil Eng. Nama asli saya sih Khairul Rozi, nama Kiai sebetulnya. Saya kebetulan salah satu orang Pekalongan yang yang berkiprah di dunia desain dan alhamdulillah sampai ke mancanegara. Walaupun singkat tapi udah kebayang ya, maksudnya beliau itu benar-benar sudah kawakan banget ternyata di dunia desain grafis. Nah, ini menurut informasi dari salah satu kru kita yang ternyata adalah teman lama dari Bang Eeng, itu Bang Eeng dulunya adalah pemain teater, betul? Iya. Nah itu bisa diceritain nggak sih Bang, kok bisanya dari awal teater sampai masuk ke desain grafis? Kalau yang saya, jadi gini, kebetulan saya dari kecil suka gambar, otomatis saya bergaul sama orang-orang seni. Yes. Setiap kali ada pelukis jalanan saya mampir. Kebetulan saya temu salah satu teman dan kebetulan dia orang teater. Akhirnya saya ikut gabung ke mereka. Saya temu. Ya itu. Ketemu di situ dan ternyata di teater itu malah membuka ya istilahnya cakra saya lah terbuka. Yang dulunya saya itu pemalu, pendiam, akhirnya
dia benar-benar terbuka aja. Akhirnya saya pede, justru justru apa itu, skill gambar saya itu kayaknya dimulai dari itu. Padahal ya saya memang suka gambar dari dulu, tapi artinya mulai menguasai mungkin ya, mulai apa ya, mulai terbuka lah informasi-informasi dari teman-teman di teater itu. Gitu. Makanya saya tambah seneng. Cuman ya itu mungkin back to basic, basic saya gambar. Akhirnya saya perlahan ya menggambar. Oke, jadi teater itu menjadi sebuah medianya Bang Eeng untuk menemukan passion Bang Eeng sebenarnya gitu ya. Oh gitu. Kalau berarti antara acting sama ngedesain udah otomatis lebih milih desain banget dong ya daripada. Dan juga. Gimana tuh? Saya senang sekali dunia teater. Wih. Saya senang, cuman maaf kalau boleh saya cerita, setelah saya ya menjadi orang umum menikah, gitu kan, kayaknya di dunia teater harus saya tinggalkan, soalnya menjerat sekali gitu. Akhirnya saya malah lebih fokus ke dunia desain, yang artinya ya sedikit-sedikitnya dapat uang untuk keluarga, dan sampai saat ini pun saya berusaha untuk menjauh sebenarnya dari dunia teater. Kenapa? Saya takut energi saya tarik lagi. Oh iya. Jadi karena dulu itu memang itu adalah tidak bisa pilih salah satu gitu antara teater sama acting. Tapi karena memang desain sama acting gitu kan. Tapi karena memang Bang Eeng ini berpikir bahwasanya kayaknya bisa lebih didalami di desain gitu ya. Terus akhirnya Bang Eeng memutuskan untuk benar-benar menekuni desain ini. Tepatnya pada tahun berapa tuh? Kalau desain, mulai awal desain batik sebenarnya. Oh gitu. Iya, semua orang tukang gambar di Pekalongan pasti melalui proses berawal itu. dari batik gitu ya. Pasti di situ. Terus di awal tahun 2006 lah, dari 2005 akhir saya ketemu sama teman. Adiknya teman sebenarnya. Ternyata dia terjun di dunia clothing distro itu tadi ya. Akhirnya saya dicoba dimintai gambar. Mas Eng, kamu desain batik kan? Iya, tapi bisa bikin tengkorak gak? Kesukaan saya dari kecil tengkorak. Oh iya. Akhirnya dicoba. Wah mantep, sampai saya diajak ke Jogja. Ayo kita proses di Jogja aja. Di sana banyak clothing, mungkin setidaknya kita dapat PT lah di sana gitu. Akhirnya saya sempat di Jogja, kurang lebih tak terasa 2 tahun juga di sana proses, cuman pulang balik pergi. Nah itu, akhirnya teman saya itu jadi marketing saya, dia yang menguasai Medan, saya bagian dapur. Oh gitu, jadi berawal dari desain batik yang kemudian nggak sengaja ada permintaan pasar, bisa nggak ngedesain tengkorak-tengkorak yang elemen-elemennya itu kayak gitu ya, yang metal-metal banget, ternyata emang kesukaannya Bang Eeng gitu itu ya. Dan akhirnya ditekuni Bang Eeng pindah ke Jogja sampai akhirnya menggeluti dunia distro waktu itu berarti. Oke, Bang Eeng, setelah ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih soal aliran dari desainnya Bang Eeng, tapi setelah yang satu ini, tetap di Inspirasi Prestasi. Waduh, repot nih. Ini Bang, cuma air aja. Ini kalau di Pekalongan namanya air kendel. Air kendel apa air itu? Pemberani, soalnya sendiri dia ada. Iya. Air aja tapi warnanya hijau ya. Aduh, terima kasih nih Bang Eeng. Ya ampun, repot-repot. Oke Bang Eeng, kita lanjutin ngobrol. Oke, tadi tapi kalau dianggurin aja nggak enak nih Bang Eeng. Diminum dulu aja kali ya. Ayo Bang Eeng, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan jadi lebih metal ya kan. Oke, harus. Oke, tadi
sampai di mana Bang Eng ini memutuskan untuk dari batik ke distro. Nah, boleh diceritain nggak dari distro masuk ke desain brand-brand clothing yang aromanya tuh aroma-aroma metal? Kalau aroma metal memang mungkin basic saya ya. Cuma awalnya itu kan dari manual kertas. Terus kita yang namanya proses kita ingin belajar ke digital. Dan kebetulan satu teman saya tadi itu dia yang lebih dulu menguasai digital. Sehingga dia untuk basic gambarnya sebenarnya ada. Cuman dia bisa setting saja di zaman itu pakai Corel atau apa itu. Nah, akhirnya kita berdua sepakat, kita main di DeviantArt gitu, awal-awalnya. Apa? DeviantArt. DeviantArt, apa itu? Ya semacam ajang untuk unjuk artwork. Banyak, nggak hanya artwork untuk riset aja enggak. Dari komik, poster, apapun. Dan waktu itu Bang Eng bergabung dengan membawa desain apa waktu itu? Itu konsep desain kaos. Konsep desain kaos. Cuman yang metal metal memang iya. Memang kita memang kesukaan saya metal ya udah. Dan dari situ mulai ada yang kontak kedua. Kan belum brand band gitu. Berarti waktu awal malah apa itu MMA. MMA itu apa? Yang main di bebas itu. Oh iya. MMA. Jadi kan ada brand, salah satu brand itu namanya Ted Hawk. Ted Hawk itu nge-branding atlet-atlet MMA. Jadi kita mereka minta desain ke kita untuk atlet-atlet. Itu diawali dari situ. Kita udah ada ikatan kontrak atau apa. Untuk beli ngepas. Oke. Masih ingat nggak atlet-atlet tinju siapa aja yang udah pernah Bang Eng? Itu bukan dari atletnya soalnya. Oke. Dari endorse-nya dari apa itu distro yang endorse dari clothing. Oh gitu. Dan yang tahu ya temen saya kan cuma eksekusi di dapur aja. Oh jadi waktu itu memang nggak tahu menahu soal itu, cuman disuruh ini desain utamanya seperti ini lalu didesain gitu ya. Oke, jadi berawal dari MMA itu. Oke, terus setelah itu apa namanya mulai ada pesanan-pesanan dari luar negeri. Itu dari kapan? Itu dulu di tahun 2008-an lah. Kita ngikutin semacam web juga buat ajang kontes. Bukan kontes itu loh. Kontes kan ada hadiahnya itu enggak. Buat ajang unjuk artwork juga namanya MTIS dulu. MTIS itu asik di situ. Di situ tuh benar-benar favorit teman-teman desainer dunia. Itu unjuk di situ. Jadi sistemnya kalau like terbanyak nanti jadi yang paling depan. Gitu. Jadi ada istilah day of the moon, day of the day gitu. Jadi kan diburu banget. Soalnya kalau udah di depan pasti kena klien. Pasti dapat klien kita. Nah, klien-klien di situ pada ngumpulin semua di web situ. Pada bikin akun juga untuk mantau. Mungkin mereka butuh juga kan. Nah, dari situ mulailah kita dapat orderan desain band. Itu pun sebenarnya tidak langsung dari bandnya. Kan ada manajemen. Dari manajemennya lah katakan seperti itu. Akhirnya ya udah dari itu merambah terus di langganan suka seneng itu terus. Oke. Jadi dari mulai ajang-ajang itu gitu kan, itu waktu itu ketika ajang terakhir yang dengan omongin itu pernah nggak sampai dapat itu kayak penghargaan tadi? Day of the Day. Wah, yang kayak gimana? Wow. Susah. Cuman yo kayak gitu juga banyak sekali yang orang nakal. Dimana di situ banyak temen, ya banyak yang nge-like gitu kan. Otomatis naik. Oh iya. Kan bisa juga. Kalau saya memang, kalau kami memang nggak ada temen gitu. Kalau sampai berhasil ya berarti ya. Iya, benar-benar original begitu ya. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah.
Itu dari situ mulai berkembang. Oke. Nah, kalau bicara soal dunia desain grafis sendiri, Bang Eng ini kan udah tahunan banget lah ya di situ, udah ngalamin asam garamnya. Menurut Bang Eng tantangan terbesarnya kayak di dunia persaingan antara desainer grafis itu apanya? Yang bikin kayak bersaing gitu? Apa dari segi desainnya atau cara mereka bermarketing gitu? Kalau saya terus terang sih natural aja Mbak, artinya nggak mau menangkap itu. Soalnya memang proses dari awal itu dasarnya saya suka. Saya suka menggambar. Jadi nggak terasa apa yang saya lakukan, ternyata saya proses pematangan skill saya. Nah ternyata efeknya dari situ semakin lama. Itu aja. Jadi memang dunia itu tuh ya susah-susah gampang. Susahnya menurut kita baik, relatif lah ya. Menurut kita bagus, menurut klien kita enggak. Bisa saja. Ya. Begitu juga sebaliknya. Banyaknya juga yang terjadi enggak bagus tapi ternyata disukai. Bagus gitu ya. Ini lah kalau marketing sendiri sebenarnya sih perlu juga. Cuman sih saya emang awam dari dunia marketing kayak itu, saya emang awam, jadi asal upload aja terus. Oke. Jadi Bang ini lebih kepada yang penting saya melakukan ini sepenuh hati gitu ya. Skill yang menurut saya. Mengutamakan skill dan nggak ada pikiran, aduh nanti ini laku nggak ada sama sekali berarti. Upload dan ternyata orang suka gitu ya. Oke, berarti memang Bang ini mengutamakan prosesnya daripada hasil gitu ya. Dan sebenarnya itu enggak saya rasakan. Saya rasakan akhir-akhir ini aja. Oh iya, ternyata memang harusnya seperti itu. Soalnya kan hal seperti itu kadang banyak sih teman-teman lokal yang minta, Mas Eng ajari apa gitu. Gambar. Sebenarnya kalau kamu berbakat itu asal cari referensi udah bisa ngajarkan gitu. Oh gitu. Kalau banyak tanya malah saya curiga kamu jangan-jangan udah berbakat. Oke, jadi kalau malah dari Bang Eng sendiri apa ya? Kalau misalkan memang mau belajar desain grafis, itu ya benar-benar harus menggali potensi diri sendiri dulu gitu ya. Jangan kebanyakan ini itu gitu ya. Enggak. Kalau gini loh. Kalau saya mungkin boleh dikatakan desain grafis, cuman basicnya kan gambar. Jadi harus punya skill gambar dulu kalau mau seperti apa yang saya lakukan ini kan gitu. Kalau seni desain grafis kan kadang ada yang main comot foto-foto. Iya, betul. Main apalah manipulasi foto. Iya. Kalau saya kan benar-benar dari sekian. Kalau bikin ada jantung. Oke, berarti semuanya dibuat gitu ya, nggak kayak mencomot elemen dari mana kemudian itu ya? Enggak lah, bertanggung jawaban soalnya. Oh iya benar juga. Jadi kepuasan untuk dan kayaknya emang harus jujur seperti itu. Oke, berarti memang originalitas dari desainnya Bang Eng ini benar-benar tidak usah diragukan karena setiap elemennya itu dibuat dari nol gitu Bang Eng ya. Nah, saya tuh penasaran Bang Eng, gimana Bang Eng ini dalam proses desainnya itu seperti apa? Mungkin bisa nggak sih saya main-main ke dalam gitu, lihat? Ya boleh aja. Oh aja ya. Cuman ya tempatnya berantakan. It's okay. Kan namanya juga metal ya, nggak ada aturan. Oke, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana situasi kerjanya Bang Eng ketika lagi ngedesain berbagai macam ilustrasi gitu ya yang Bang Eng kerjakan. Jadi tetap di Inspirasi Prestasi. Nah, sekarang aku sama Bang Eng udah ada di tempat kerjanya Bang Eng. Bang Eng udah siap menggunakan sarung tangan, bisa ditunjukin dulu dong Bang Eng, keren banget. Wede, sarung tangan para desainer grafis nih. Nah, ini udah ada, apa nih namanya Bang Eng? Ininya alatnya? Ini pen tablet lah ya. Pen tablet, ada monitornya dan ini udah ada sketsa berupa, kalau aku lihat ini kayak serigala gitu ya. Nah ini adalah desainnya Bang Eng sendiri. Wih, bisa dijelasin dulu dong Bang Eng, ini berarti gambar apa nih? Ini saya terinspirasi dari
four horsemen itu loh. Empat penunggang kuda yang bawa ini. Cuman ini saya rubah aja. Oh. Mukanya jadi serigala. Kalau mereka kan school ya. Iya. Nggak bikin serigala. Tak bikin serigala. Jadi itu tentara serigala lah kalau saya bilang. Oh gitu. Oh ini berarti kalau kayak gini berarti baru sketsa aja? Ini baru sketsa. Nanti berarti masih ada proses apa aja tuh setelah ini? Kalau istilah di komik atau gambar ini diinking, ditinta. Nah, ditinta, adanya ditebelin. Oh gitu. Ini kan, coba dong Bang. Ini kan layar yes. satu kan, untuk sketsa. Ini layar 2 untuk inkingnya. Ini proses inking sendiri baru kita pelan-pelan. Oh, jadi harus detail banget gitu ya? Makanya kalau di Facebook saya selalu bilang topo karo ngopi. Ini berarti topo ini. Topo, oke. Dan ini ngopi ini ya Kak, tapi raon. Aduh, Kak, biasanya kerjanya malam? Malam, harus malam? Cuma enggak juga sih, enggak juga. Pokoknya setiap kali, ayo kerja, pas mood, ayo. Iya. Harus, suasana harus tenang gitu apa gimana? Anak saya kedua itu nggak bisa tenang ya Kak. Jadi tidak bisa. Dan saya harus bisa gitu loh. Iya, harus bisa. Oke, jadi mulai kayak mewarnain detail-detailnya gitu ya, Wow. Oh my god. Saya jadi insecure, cuman bisanya gambar gunung doang dari TK sampai sekarang nggak ada improvement sama sekali. Sama kecilnya nggak bisa gambar gunung ya Mbak? Kita kebalikan ya. Bener, saya suka bikin orang. Malah saya nggak bisa tuh begitu-begituan tuh. Ingat dulu pas masih kecil itu, pulang sekolah, istilahnya nek orang kampung glosor. Iya. Dulu kan musimnya tegel yang abu-abu itu kan, ambil kapur, dicoret-coret sih itu. Gambar, kayak gambar komik itu bercerita. Memang saya awalnya itu sebenarnya suka komik. Dulu kayak gitu dimarahin orang tua nggak sih Bang Eng? Enggak, justru orang tua saya itu kebetulan warungan di kampung itu loh, warung jajan kayak gitu. Cuma sedianya jajan, tapi kok ujuk-ujuk sedia kapur gara-gara saya seneng aja. Justru malah akhirnya disediain gitu ya, malah disupport ya. Itu berarti dari awal udah disupport banget sama keluarga ya? Support. Cuman sempat ada kekhawatiran juga. Gimana tuh? Pas remajanya, kan mungkin kan orang tua ada pengalaman dari teman lah ya mungkin. Aku pernah cerita, saya punya temen gambarnya pinter sekali, tapi sekarang malah becak tok lah itu. Jadi cuman nggak masalah, itu tak bikin bahwa itu salah, gitu kan. Akhirnya justru Bang Eng mencoba untuk tidak menjadi seperti itu ya. Oke, dan akhirnya memang terbukti. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, doa mereka juga. Iya betul. Itu. Oke. Nah kalau dari istri sendiri dukungannya gimana Bang Eng? Kalau istri, ya sangat dukung. Mungkin bahasa kasarnya, asal dapat uang aja. cuman dia seneng juga. Dia kadang ikut. Bukti senengnya itu kadang ikut nge-share gambar saya di status WA-nya gitu. Kayak di hasil karyanya gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal Instagram nih, kenapa namanya Olinkus Art? Olinokus ya? Oh iya, Olinokus. Olinokus itu sebenarnya spontanitas. Pas kita pulang dari Jogja, saya kan sempat vakum. Kami sempat vakum ketemu. Soalnya saat itu, Bapak udah ada kerjaan, jadi saya harus cari penghasilan yang tetap. Jadi saya malah masuk salah satu advertising di Pekalongan saat itu. Itu lepas jalan saya pingin bikin lagi, cuman teman saya masih sudah ada kegiatan lain, dan kayaknya itu tidak bisa diganggu. Saat itu dihubungi juga susah. Akhirnya pas saya udah nikah itu, kata istri saya bikin lagi aja. Dan soal bahasa nanti tak bantu. Ya wes, bikin sendiri. Namanya apa? Namanya itu. Olinku. Tapi wagu itu Olinku. Olin berarti dari apa? Nama istri. Nama istri. Filia Marlin namanya. Panggilannya Olin. Saya suka manggilnya Olin. Lin gitulah ya. Nah, terus saya bikin Olin aja sekalian Olinku. Nah, cuman kok wagu. Akhirnya ya udah diplesetin aja jadi Olinokus. Nah itulah mulai lahir Olinokus dan Isra. Yo
pasti seneng lah Iya, namanya iya. dibuatin kan. Pasti seneng akhirnya. Oke. Iya. Jadi itu adalah bentuk support juga dari istri gitu ya? Iya. Namanya aja ada di Instagram di mana itu buat majang hasil karya-karyanya Bang Eng. Iya. Oke, ngomong-ngomong lagi soal hasil karya Bang Eng nih. Pernah nggak sih nemuin cerita bahwasanya hasil karyanya Bang Eng ini diplagiat gitu sama orang-orang? Saya enggak belum artinya lihat sih langsung dari hasil karya yang menjiplak karya saya. Dan itu diketahui dari teman saya, di-share ke saya. Dan kebetulan yang jiplak itu malah justru dari Rusia, Mbak. Oh. Jadi Rusia itu ada semacam kayak FB, Facebook, jejaring sosial untuk negara Rusia sendiri. Dan alhamdulillah nama Alinokus dikuncingkan, sempat saat itu dikuncingkan di sana. Kok ternyata ada gambar saya di-post di sana dan udah dicetak di kaos. Waduh. Udah dicetak di kaos dan disertakan desain. Tapi desain comotannya, desain otomatis comotannya. bukan orinya kan. Iya, bukan comotannya yang saya upload sebenarnya. Dan itu ya keteletoran saya juga. Mungkin saya terlalu besar pas nguploadnya. Terlalu besar filenya lah ya. Akhirnya dicomot. Itu malah teman saya ngabarin, Mas bro, ini desain kamu ini di Rusia heboh. Wah, ternyata iya. Di screenshot itu sih. Oke. Tapi after that gimana, nggak apa-apa atau? Nggak masalah sih. Nggak Saya masalah. pribadi nggak masalah. Dan saya yakin mereka juga nggak masalah. Justru mungkin mereka maksudnya klien-klien saya itu kan mereka band butuh namanya itu Biar famous gitu ya? Akhirnya kan mungkin mereka diam aja. Oke Bang Eng, terakhir boleh kasih pesan dan pesan-pesan buat para desainer grafis yang pemula yang masih mau merintis profesi ini, terutama yang mau mendalami dalam hal desain kayak Bang Eng ini. Pesannya sih hajar aja bro. Artinya sekarang zamannya udah online, udah enak semua, nggak kayak dulu kan kita harus repot-repot ke Jogja zaman itu kan. Yang penting kalau punya karya upload aja. Kalau belum bisa nyontek nggak masalah, asal jangan dijual untuk ngasah skill aja. Nyontek nggak apa-apa. Referensi dibanyakin, nggak usah gengsi-gengsian. Soalnya kan tetap jangan kayak kata, nanti akhirnya kayak kata dalam tempurung kalau kita kurang referensi. Itu penting menurut saya. Terus apa lagi ya? Kalau untuk market itu nggak usah bingung. Jadi perusahaan-perusahaan luar yang besar-besar itu pencari talentanya itu detail sekali mencarinya. Dari sela-sela di online itu gitu ya? Nah, makanya ketemu saya Alinokus yang di Pekalongan Kebulen ini dari Amerika, dari Jerman. Mereka punya pencari bakat sing handal. Jangan takut lah. Pokoknya posting terus apa yang kamu punya, apa yang kamu buat. Yaudah, gitu aja. Hajar aja bro, gitu ya. Skill utamanya. Oke, terima kasih banyak Bang Eng atas waktunya, luar biasa sekali. Saya bisa hadir di sini setelah sekian lama janjian, akhirnya bisa ketemu ya. Sukses untuk semua desain-desainnya. Pokoknya Pekalongan bangga sekali punya Bang Eng, punya seniman bertalenta yang desainnya udah diakui internasional. Sukses terus Bang Eng. Apa nih, metal gitu ya?